Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi soleh-solehah. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sebelum kita masuk ke pembelajaran kita baca doa dulu ya. Sikap berdoa, tangan diangkat, kaki bersila, kepala ditundukkan, matanya dipejamkan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Jangan lupa siapkan LKS-nya ya. Kita masuk ke pembelajaran. Kita masuk ke pembelajaran 4, mengenal perkembangbiakan tanaman dengan umbi. Umbi? Apa itu umbi? Nah, perhatikan gambar di samping. Ada gambar apa itu? Ya, gambar wortel dan kentang. Wortel dan kentang termasuk tanaman yang berkembang biak dengan umbi. Umbi itu termasuk perkembangbiakan secara alami tanpa bantuan manusia. Umbi ada 3 macam. Yang pertama ada umbi batang. Umbi batang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Umbi batang adalah batang yang tumbuh menggembung di dalam tanah. Contoh yang berkembang biak dengan umbi batang adalah kentang. Yang kedua ada umbi akar. Umbi akar juga berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Umbi akar tidak berkuncup dan juga tidak berdaun. Umbi akar juga tidak berbuku-buku. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi akar adalah wortel. Yang ketiga ada umbi lapis. Umbi lapis adalah daun yang berlapis-lapis dan membentuk umbi. Pada bagian tengah lapisan daun tumbuh tunas. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi lapis adalah bawang merah. Kalian bisa lihat di gambarnya bahwa di dalam bawang merah terdapat lapisan yang bersusun-susun. Nah, itu namanya adalah buku-buku pada bawang merah. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Udin sedang melakukan gerakan menolak. Kemudian Udin melayang di udara. Kemudian Udin terakhirnya mendarat. Olahraga apa itu namanya? Itu adalah olahraga lompat jauh. Siapa yang sudah pernah melakukan olahraga lompat jauh? Cara untuk kita berolahraga lompat jauh, yang pertama kita buat garis start. Garis start sejauh 30 meter untuk awalan berlari. Kemudian kita buat titik tumpu untuk mendarat. Kemudian kita melompat bergantian dengan teman menggunakan start melayang. Setelah itu kita bertolak pada titik tumpuan. Posisi akhir kedua tangan dan kaki lurus ke depan. Nah, biasanya para atlet lompat jauh melakukan lompat jauh di bak pasir seperti ini. Kegiatan lompat jauh dapat dilakukan bersama teman dan kegiatan tersebut membutuhkan persatuan. Apalagi ya kegiatan yang menunjukkan persatuan di sekolah, ada bermain bersama semua teman, kemudian kita bisa bermusyawarah untuk menentukan permainan. Setelah itu kita bisa bekerja bakti membersihkan tempat bermain dan juga bisa bekerja sama merapikan alat permainan. Semua itu butuh persatuan bersama teman kita. Kita masuk ke pembelajaran 5 dengan judul mengenal perkembangbiakan tumbuhan dengan spora. Nah, apa kalian masih ingat apa itu spora? Kemarin kita sudah belajar tentang perkembangbiakan tanaman secara alami dan buatan. Spora itu adalah salah satu perkembangbiakan tumbuhan atau tanaman secara alami atau tanpa bantuan manusia. Kalian lihat pada gambar berikut ini. Tanaman apa itu ya? Apa kalian pernah melihat tanaman seperti ini? Ya, tanaman itu bernama tanaman paku. Di tanaman paku terdapat bintik-bintik hitam yang dinamakan spora. Tumbuhan paku tidak memiliki biji, sebab dia sudah berkembang biak dengan spora. Seperti apa mereka berkembang biak?
Spora sangat kecil dan ringan dan mudah diterbangkan angin. Di mana spora itu berhenti, disitulah tumbuhan paku tumbuh. Selain tanaman paku atau tumbuhan paku, yang berkembang biak dengan spora adalah jamur dan lumut. Sekarang kita masuk ke pembelajaran 6, mengenal perkembangbiakan tanaman dengan cara mencangkok dan menghitung pembagian bilangan. Perhatikan gambar berikut ini. Itu adalah gambar tanaman yang sedang dicangkok. Cangkok termasuk perkembangbiakan buatan pada tanaman. Artinya perkembangbiakan buatan ini dilakukan dengan bantuan kita manusia. Biasa cangkok dilakukan pada tanaman yang berkayu seperti pohon mangga, pohon jambu, dan pohon rambutan. Akan tetapi, cangkok juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan mencangkok tanaman yang pertama lebih mudah dilakukan, biayanya murah, serta lebih cepat berbuah. Adapun kekurangan mencangkok, akar tanaman kurang kuat sehingga mudah roboh, dan tanaman akan rusak jika terlalu banyak dicangkok. Perhatikan dua gambar yang Ustazah tampilkan berikut ini. Nah, gambar pertama menunjukkan anak-anak sedang membersihkan masjid dan di sebelahnya ada keluarga Pak Haris sedang bermusyawarah. Kedua kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang menunjukkan persatuan. Kira-kira apa manfaat hidup bersatu di lingkungan rumah? Manfaatnya yang pertama terjalin kerukunan antar anggota keluarga. Yang kedua, pekerjaan cepat selesai jika dilakukan seluruh anggota keluarga. Yang ketiga, lingkungan rumah menjadi nyaman sebab kita hidup rukun di dalam rumah. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Kalau gambar ini merupakan kegiatan persatuan yang terjadi di mana ya? Sekarang kita akan belajar cara membagi. Perhatikan baik-baik cara membagi yang akan Ustazah jelaskan di video berikut ini. Nah, sekarang Ustazah akan menjelaskan pembagian bersusun pendek seperti video yang kemarin. Kalau misalnya kalian belum hafal perkalian 2, kalian boleh tulis perkalian 2 di sebelahnya. Tapi kalau sudah hafal, lebih baik tidak usah ditulis. Pembagian kemarin Ustazah bilang dari depan, kebalikan dari perkalian. Kalau perkalian dari belakang, pembagian dari depan. Perhatikan, soal aslinya seperti ini, 252 dibagi 2. Namun kita mengerjakannya buat seperti ini, 252 dibagi 2. Kita kerjakan dulu. 2 bagi 2. Karena angkanya sama, maka dia bisa dibagi. Kecuali angka di sebelah sini lebih kecil daripada 2. Karena dia sama, kita bisa bagi. Kita perhatikan 2. Apakah ada hasil perkalian 2 yang hasilnya 2? Ada, yaitu 1 dikali 2. Maka 2 hasilnya kita taruh di bawah sama-sama dengan 2. Setelah itu yang di atas juga perlu kita isi sebagai hasilnya. Hasilnya berapa? 2 dibagi 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Tulis. Nah, kalau sudah ada pasangannya seperti ini, kita kurangkan. Kurangkan 2 dikurang 2 hasilnya 0, tapi tidak perlu kita tulis sebab ada angka 5 dan 2 yang harus kita kerjakan. 5 diturunkan ke bawah. 5 dibagi 2. Karena 5 lebih besar daripada 2, berarti bisa kita bagi. Cuma harus kita lihat di tabel perkalian. Apakah ada yang hasilnya 5? Tidak ada. Maka kita cari di bawah 5. 4. 2 kali 2, 4. 4 kita tulis di bawah. Atas adalah hasil dari 4 dibagi 2. 4 bagi 2 hasilnya 2.
Kurangkan lagi. 5 kurang 4, 1. Karena 1 tidak bisa kita bagi dengan 2, maka dia tidak boleh sendiri. 2 kita turunkan, 12. Perhatikan tabelnya, apakah ada yang hasilnya 12? Ada. 6 dikali 2, 12. Kita sama-sama tulis di bawah, sedangkan atas adalah hasil dari 12 dibagi 2. 12 dibagi 2 hasilnya 6. Kurang 0. Seperti yang kata Ustazah kemarin, Ustazah bilang kalau hasil pembagian sudah mencapai 0, berarti pembagiannya sudah habis kita lakukan. Jadi 252 dibagi 2 hasilnya 126. 126. Sekarang kita akan mengerjakan 400 dibagi 2. Perhatikan baik-baik. Dari depan, 4 dibagi 2 hasilnya 4 dibagi 2 hasilnya 2. 4 kita tulis di sini. Di atas 4 bagi 2. 4 bagi 2 hasilnya 2. Kurangkan. Nah, kalau kalian tidak mau menuliskan 0 lagi, maka angka 02 butir ini kita pindahkan langsung ke atas. 0 kita pindahkan, 0 kita pindahkan. Gampang kan? Jadi 400 dibagi 2 hasilnya 200. Ingat ya, jika ada 0 di belakang angka yang akan kita bagi, kita hanya perlu memindahkannya saja. 0 kita pindahkan ke atas, yang ini juga kita pindahkan. Bagaimana pembelajarannya hari ini? Apakah seru? Apakah sulit? Sampai jumpa ya di pembelajaran selanjutnya. Kita berdoa dulu ya soleh-solehah. Sikap berdoa, tangan diangkat, kaki dirapatkan, kepala ditundukkan, matanya dipejamkan. Berdoa, mulai doa setelah belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.